Kemudian jemaah sekalian, ini i'lam yang kita sebutkan tadi, itu dari kata ilmu. I'lam rahimakallah. I'lam dari kata ilmu, pengetahuan. Nah, dan tingkatan-tingkatan pengetahuan manusia itu berbeda-beda atau bertingkat-tingkat. Ada tingkatan yang kadang itu tidak bisa disebut sebagai ilmu, dan ada tingkatan pengetahuan tersebut sampai kepada derajat ilmu. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan bahwa tingkatan pengetahuan yang sampai kepada derajat dikatakan ilmu, itulah ilmu, adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu atau menggapai sesuatu ala ma huwa alaihi, sesuai dengan memang keadaan, kondisinya, kenyataan. Sesuai kenyataan, sesuai keadaan dan kondisinya. Dengan idrakan jaziman, pengetahuan yang pasti. Pengetahuan yang pasti. Nah, itu namanya ilmu. Sebab kapan dia tidak mengetahui secara sempurna, itu bukan ilmu. Atau dia mengetahui tapi pengetahuannya lawan daripada keadaan atau kenyataan, itu juga bukan ilmu. Atau bukan idrakan jasiman, dia tidak yakin, itu juga bukan ilmu. Tapi ilmu itu adalah mengetahui sesuatu, menggapai sesuatu, naam, sesuai dengan hakikat dan kenyataannya, sesuai dengan kondisinya, dan itu dengan keyakinan yang pasti. Nah, yang kedua, ini selain daripada ilmu. Nah, ada disebut dengan al-jahlul basit. Jahlu basit. Jahal itu bodoh, tapi basit itu artinya ringan. Ini tidak sampai pada tingkatan ilmu. Jahlul basit adalah wa huwa adamul idrak bil kulliyah, tidak mengetahui secara keseluruhan, secara menyeluruh dan sempurna. Kalau ilmu, dia mengetahui secara keseluruhan dan sempurna. Nah, nanti kita kasih contoh, saya paham. Kemudian yang ketiga, al-jahlul murakkab. Ini kebodohan yang pangkat 2. Kalau tadi jahlul basit, kebodohan yang pangkat 1 lah. Nah, kalau jahlul murakkab, kebodohan pangkat 2. Bagaimana modelnya? Idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Dia mengetahui sesuatu, mengetahui sesuatu, tapi pengetahuan tersebut bertolak belakang dengan kenyataan, kontradiksi dengan hakikatnya. Nah, kontradiksi atau bertolak belakang dengan kenyataan. Kita kasih contoh. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan, hakikatnya, realitanya, dengan pengetahuan yang pasti. Apa ini? Air gelas. Di luarnya gelas, di dalamnya air. Tahu kandungan isinya? Selain air, apa saja?
Kalau ada yang tahu kandungannya, ya selain air yang kita lihat bening ini ada bakterinya, ada juga kuman-kumannya. Iya. Dan seterusnya dibuat di sini, itu namanya ilmu. Itu namanya ilmu. Dia tahu betul ini. Tahu. Dan dia yakin. Iya. Bahwa di dalamnya, itu saja kelihatan. Nah, dengan keyakinan penuh, ini bukan cuma isi air doang, ada kuman, ada bakteri, ada amoeba, ada membamu dan seterusnya. Dengan keyakinan yang pasti. Itu namanya ilmu, tahu dia. Nah, kalau jahlun basit, ini apa ini? Ini kayaknya air aqua. Bukan. Apa ini? Air. Nah, tahukah kamu kandungan air itu apa? Saya tidak tahu. Ini jahlun basit namanya. Atau dia jawab dengan jawaban Allahu a'lam. Ya? Tanya, selain air kandungannya apa? Allahu a'lam. Nah ini namanya jahlun basit. Kebodohan yang ringan. Ya? Yang ketiga apa? Jahlun murakkab. Kebodohan berpangkat. Tanya, apa ini? Kayaknya itu sirup. Ini namanya kebodohan berpangkat. Kenapa? Bertolak belakang dengan kenyataan yang ada. Tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, bisa dipahami ya bedanya? Ilmu jahlun basit dengan jahlun murakkab. Yang paling parah kalau apa ini? Selain daripada dia tidak bisa jawab akhir, dia bilang apa? Ini kayaknya semacam makanan. Itu lebih jahlun murakkab lagi. Nah, kebodohan yang berpangkat. Nih, adapun ilmu, dia mengetahui ini air gelas dibuat di meli. Meli itu di sana begini. Dia tahu betul isinya. Dia melalui proses sekian kali. Iya. Tapi kadang kuman-kumannya masih ikut juga. Dia tahu betul. Itu namanya ilmu. Ilmu itu dia tahu. Tapi kalau dia cuman apa isinya? Allah alam saya. Sedikit. Allahu alam. Ini namanya jahlun basit. Iya. Itu tidak tercela secara mutlak. Tidak tercela secara mutlak itu jahlun basit. Iya. Hanya tercela dalam beberapa keadaan. Ya. Tercela dalam beberapa keadaan. Iya. Tapi yang jahlun murakkab, ini. Dia mesti lebih banyak belajar. Kalau jahlun basit, dia mesti tambah belajar. Kalau jahlun murakkab, lebih giat lagi. Ya, kalau itu dibawa kepada bentuk ibadah. Iya. Nah, tanya, salat itu apa? Dia jawab dengan ilmu. Salat dari sisi bahasa adalah doa. Dari sisi terminologi, perbuatan, ucapan khusus yang dimulai dengan takbir, diakhiri dengan salam, disertai dengan niat. Ini ilmu namanya. Ya? Kalau jahlun basit, bagaimana modelnya? Apa itu salat? Iya, salat itu doa. Iya, itu dari bahasa. Terminologinya wallahu a'lam. Ini masih jahlun basit. Siapa tahu dia salah ngomong, tahu? Siapa tahu dia hati-hati. Iya. Nah, yang lebih parah itu apa? Jahlun murakkab. Apa itu salat? Apa ya? Saya kurang tahu juga. Itu jahlun murakkab namanya itu. Jadi saya sebutkan ini bukan untuk menuduh bapak-bapak ya. Iya. Tidak. Maksudnya supaya kita bisa pasang scanner sama diri kita masing-masing, termasuk saya di tingkatan mana kalau? Iya. Nah, kadang seseorang berilmu pada sesuatu, tapi jahil pada sesuatu yang lain. Itu dimaklumi. Dia berilmu tentang air misalnya, tapi dia tidak berilmu tentang aqua gelas. Ya? Itu dimaklumi, sebab tidak mungkin semua orang bisa mencapai akumulasi ilmu
seluruhnya tidak mungkin. Hatta ulama tidak bisa. Iya. Tapi kalau antum sudah menguasai ilmu dasar, dasar-dasarnya itu sudah bagus. Adapun yang lain yang masih jahlun basit, tinggal antum juhud. Nah, baik. Kemudian tingkatan yang berikutnya, apa yang ketiga? Yang keempat, al-wahm. Wahm diterjemahkan apa biasanya? Terjemahannya di situ apa? Nah, al-mahmu, al-wahmu, wahwa. Waham ini waham adalah idraku syai', mengetahui sesuatu ma ihtimal, tapi disertai dengan pertimbangan. Disertai dengan pertimbangan. Artinya pengetahuan tersebut tidak pasti ya. Disertai dengan pertimbangan. Dan itu diddul rajih. Pengetahuan tersebut lawan dari yang kuat. Itu namanya waham. Dia tahu sesuatu, tapi tahu kepengetahuan tersebut masih kemungkinan. Masih ihtimal. Masih bisa keliru, bisa salah. Tapi yang lebih besar itu adalah yang kelirunya. Diddul rajih, dia lawan dari rajih. Nah, itu wahm. Kemudian yang kelima ada namanya syak. Syak. Kalau kita biasa dikatakan sakwa sangka ya. Apa? Ragu. Itu syak namanya. Nah, syak mirip-mirip wahm, tapi ada perbedaannya. Nah, yaitu huwa idraku syai' ma' ihtimal musawin. Mengetahui sesuatu yang pengetahuan tersebut juga masih bersifat kemungkinan, belum pasti. Kemungkinannya apa? Musawin, bisa jadi benar, bisa jadi keliru. Bisa jadi pendapatnya kuat, bisa jadi pendapatnya lemah, sama-sama. Itu namanya ragu, syak. Nah, dan itu bukan ilmu, ilmu yang pertama tadi. Nah, kemudian yang keenam ada namanya al-dhann. Al-dhann, prasangka. Ini juga bukan ilmu. Al-dhann adalah idraku syai' ma ihtimal. Mengetahui sesuatu dengan pertimbangan atau dengan kemungkinan. Diddu marjuh. Ini agak lumayan. Dengan pertimbangan yang itu adalah lawan dari pendapat yang lemah. Lawan dari pendapat yang lemah. Tinggal kita lihat. Kalau kita tidak sampai kepada tingkatan ilmu, mungkin jahlun basit, mungkin jahlun murakkab, atau ilmu kita pada tingkatan waham, tingkatan dzan, tingkatan syak. Misalnya, apa tadi ini airnya? Apa ini? Di sini kan idraku syai', mengetahui sesuatu. Kita tahu ini air. Ma ihtimal diddu rajih, tapi dengan kemungkinan. Pengetahuannya masih bersifat kemungkinan, dan kemungkinannya tersebut adalah diddu rajih, lawan dari yang kuat. Nah, lawan dari yang kuat. Kalau misalnya apa kira-kira
yang lawan dari yang kuat dari ini? Hah? Hah? Ini air sehat atau air yang kurang sehat? Ya. Lawan daripada yang roji. Yang roji ini air apa? Yang kuat insyaallah taala ini air yang sehat. Ya. Sehat. Yang marjuhnya apa? Air ini mengandung penyakit. Rojih itu maksudnya yang paling kuat. Ya. Kalau disebutkan pendapat ulama yang rojih maksudnya yang paling kuat nih. Kalau marjuh yang tertolak maksudnya yang tidak kuat, ada kelemahan. Iya. Nah, kalau wahmun itu lawan dari rojih. Ini kayaknya ada penyakitnya ini. Iya. Ini ada penyakitnya ini. Maka dia punya pengetahuan namanya, ilmunya namanya wahm. Sebab yang rojih apa? Dia punya ilmu tentang air apa gelas. Tapi dia bilang, ya sesuai ilmu saya ini kayaknya mengandung penyakit. Padahal yang rojih itu sehat. Nah, dia punya tingkatan pengetahuan namanya wahmun. Nah, kalau syak bagaimana? Hah? 50-50? Ya. Ini saya tahu ini air dibuat di Meli sana. Dari lembah, dasar lembah yang paling terdalam, di hati yang paling terdalam. Nih, hatinya Mas Hamba. Nah, lalu ketika ditanya, itu air sehat atau mengandung penyakit? Wah, bingung dia. Jangan-jangan sehat, jangan-jangan mengandung penyakit, sama-sama. Tapi dia punya ilmu, dia tahu ini air, dia tahu dibuat di mana, dia tahu juga bagaimana modelnya. Cuman ketika ditanya untuk melengkapi ilmunya itu, apakah ini sehat atau mengandung penyakit? Ya, kayaknya sehat, tapi kayaknya juga mengandung penyakit. Ini namanya apa? Syak. Tidak sampai pada tingkatan ilmu. Silahkan antum kasih contoh sama antum. Ya, sama apa yang antum ketahui. Ya. Jangan-jangan saya begini. Kayaknya tidak. Nah, ini lebih banyak syaknya daripada ilmunya. Kalau yang zon bagaimana? Mengetahui sesuatu tapi dengan pertimbangan atau kemungkinan, dan itu diddul marjuh. Marjuh lawan dari marjuh. Ini air dari Meli dibuat di sana. Iya. Apakah ini sehat atau mengandung penyakit? Iya. Kalau yang ilmu ini yang sehat. Ya. Kalau ilmu ini yang sehat. Kalau misalnya yang dhon bagaimana? Lawan dari marjuh. Kemungkinan ini lawannya marjuh. Oh iya, kemungkinan berpenyakit. Sebab yang roji apa? Sehat. Yang roji sehat toh, maka yang marjuhnya apa? Berpenyakit. Sementara di sini dindul marjuh, lawan dari marjuh. Apa lawannya marjuh? Roji. Berarti ini kemungkinan, ini kayaknya air kemungkinan sehat. Kalau dia berucap seperti itu, dan itulah ilmunya, maka ilmunya itu hanya sampai pada tingkatan dhon. Bedanya dengan waham tadi, dhon dengan waham. Dhon itu kan apa? Waham kan lawan dari roji. Lawan dari roji apa? Marjuh. Mengandung penyakit. Kalau dhon? Kalau dhon lawan dari apa? Lawan dari marjuh. Sehat. Lawan dari marjuh. Kita sepakati dulu yang mana roji, mana marjuh, ya. Iya, ya sepakat ya. Yang rojih, yang kuat sesuai dengan penelitian, baik itu empiris maupun non empiris, atau penelitian apa saja yang kalian tahu, ini air sehat.
Itu pendapat yang terkuat di kalangan ulama air. Ya, pendapat yang paling rajih. Pendapat yang marjuh, air ini mengandung penyakit. Ya. Nah, tadi waham bagaimana? Diddu lawan dari Waham diddu rajih. diddu rajih, lawan dari rajih. Berarti Oh, yang waham diddu rajih. Zon diddul marjuh. Iya. Nah, kalau waham dia diddul rajih. Iya. Lawan dari yang kuat. Maka kemungkinan air ini berapa? Berpenyakit. Sebab yang rajih apa? Sehat. Diddul rajih, lawan dari yang kuat. Nah, kalau yang dhon bagaimana? Kemungkinan air ini sehat. Kemungkinan air ini sehat. Lawan dari marjuh. Anda udah kasih bingung saya. Lebih condong ke sehatnya. Lebih condong ke Air. kan sehatnya rajih. Ya. Nah, Kalau yang sementara yang zon itu lawan dari marjuh Jadi lebih condong ke tidak sehat. Ini kuat benarnya. Ya. Ya. Bedanya rajih sama marjuh. Zon. Rajih itu yang kuat, yang tepat, yang lebih benar. Misalnya ya, dua pendapat di kalangan ulama air. Ya. Iya, saya ambil contoh saja itu. Siapa tahu ada ulama di bidang air. Dia mendalami setiap titik air apa segala macam. Iya, dia ulamanya di situ. Iya. Pendapat ulama air ini dia sudah bergelar profesor, guru besar, iya, dan seterusnya dengan segala macam penelitian dan tetek bengeknya. Iya. Dia mengatakan air ini sehat. Iya. Datang talibul ilmi, ya, penuntut ilmu yang belajar air. Wah, ini kayaknya enggak sehat ini. Enggak sehat. Maka yang tahu di sini siapa? Ya pendapatnya ulama tadi. Iya. Sebab dia lebih dari sisi keilmuan lebih besar. Itu namanya rajih. Pendapat ulama itu lebih rajih. Pendapat talibul ilmi yang akhir ini marjuh, tertolak, lemah. Sudah paham? Iya, gitu aja. Jadi gimana? Kita mau lanjut atau mau? Kemungkinan sehat. Kemungkinan sehat. Kemungkinan sehat. Berarti dia diddu Diddu marjuh. Kan marjuhnya kan sakit. marjuhnya penyakit. Sakit kan sehat. Saya istirahat dulu. Antum kasih dulu saya. Baik. Silahkan ditelaah lebih dalam. Sebab yang saya kasih contoh sengaja tentang air, bukan pendapat para ulama. Sebab yang saya khawatirkan kalau saya sebutkan di antara 1-2 pendapat para ulama, kita kasih contoh begitu, antum anggap betul bahwa itu rajih. Padahal cuma contoh, makanya saya kasih yang seperti ini. Nah, baik. Yang jelas semuanya tidak sampai pada tingkatan ilmu, ya. Mau dhan, syak, waham, jahlun murakkab, jahlun basit, semuanya belum mencapai tingkatan ilmu. Tingkatan ilmu di atasnya itu. Nah, tinggal kita lihat. Iya. Apakah misalnya yang kita pelajari apa? Iya. Tauhid. Tauhid apa? Iya. Tauhid rububiyah. Apakah pengetahuan kita tentang tauhid rububiyah itu sudah sampai pada tingkatan ilmu atau masih ada jahlun basitnya? Atau malah jahlun murakkab? Atau waham? Atau syak? Atau dhan? Gitu maksudnya. Ya? Iya. Setiap
antum setiap ilmu yang antum ketahui, silahkan dilihat pada diri-diri kita. Betul-betul sudah mencapai tingkatan ilmu atau masih ada jahlun basitnya, masih ada jahlun murakabnya. Nah, dan yang ingin saya nasihatkan, jangan pernah merasa berilmu. Jangan pernah merasa berilmu, apalagi sampai muncul istiqar, merendahkan orang lain, merendahkan ikhwah yang lain, merendahkan sesama Syekhul Islam di Baibunta. Jangan. Nah, saya sebutkan kisah Atha bin Abi Rabah, bagaimana ketawaduan beliau. Dari sisi penampilan Atha bin Abi Rabah tidak ada yang bisa diandalkan. Afwan, jelek memang. Tapi beliau muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, mufassir dari kalangan as-sahabah, ulama di zamannya, yang kalau beliau berfatwa, subhanallah, semua kumpul. Atha bin Abi Rabah, bahkan beliau sudah berfatwa, sahabat masih hidup, beliau sudah berfatwa. Itu Atha bin Abi Rabah. Tapi pernah beliau mengatakan, yuhaddithuni rajulun bihaditsin. Bisa diterjemahkan, ada seseorang yang bercerita kepadaku dengan sebuah cerita. Atau saya ambil makna hadis, seseorang menceritakan kepadaku sebuah hadis. Yuhaddithuni bihaditsin. Maka beliau mendengarkan diam, dan mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan orang tersebut. Setelah itu manggut-manggut. Ka'anni lam asma'u. Seolah-olah saya belum pernah dengar itu yang disebutkan. Padahal apa kata beliau? Wa qad sami'tuhu qabla an tulad. Padahal itu saya sudah dengarkan sebelum dia lahir. Sebelum yang sampaikan itu, sebelum dia lahir, saya sudah dengarkan itu. Bagaimana beliau? Ketawaduan beliau. Sampai pada tingkatan beliau sudah berfatwa, sahabat masih hidup. Tapi subhanallah, dari sisi ketawaduan. Nah, dan ilmu yang kita tuntut itu menuntut ketawaduan. Menuntut ketawaduan. Hadits yang antum hafal, man salakat, hadits Abu Hurairah riwayat Muslim, man salakat tariqan yaltamisu fihi ilman. Apa artinya yaltamisu? Menuntut. Yaltamisu itu artinya menuntut. Menuntut kalau dari sisi bahasa Arab, itu beda-beda anunya, beda-beda konteksnya. Tuntutan dari atas ke bawah itu namanya apa? Pimpinannya antum, kalau suruh antum apa namanya? Perintah. Itu tuntutan dari mana? Dari atas ke bawah. Tuntutan dari Allah kepada makhluk itu disebut amr. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kalian kepada keadilan dan ihsan. Tuntutan dari atas ke bawah. Tuntutan dari bawah ke atas apa namanya? Permohonan, doa. Kan antum bilang Allahumma ghfirli. Itu kan tuntutan, ya Allah. Antum perintah Allah, ampun dosa-dosaku. Tapi itu maknanya permohonan atau doa. Sebab posisinya apa? Dari bawah ke atas. Antum posisinya di bawah dan kepada Allah yang di atas. Tapi tuntutan yang sesama apa namanya? Iltimas. Iltimas. Dan kalimat di dalam hadis Abu Hurairah tadi apa? Man salaka tariqan iltamisu. Menuntut ilmu, ada ketawaduan. Itu konsekuensi dari ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada nabinya, wahfid janahak. Tundukkan dirimu di hadapan para sahabat. Dan tidak pernah kita mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan sahabat beliau.
meremehkan dari sisi keilmuan dan seterusnya. Nah, jemaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Iya, ini tingkatan-tingkatan ilmu ya. Mungkin kita sudah sampai di satu ilmu, cabang ilmu, misalnya tadi tauhid, kita sudah sampai tingkatan ilmu di situ. Ada kawan kita yang sudah lama belajar juga, sama-sama kita belajar, sama-sama kita melanglang buana, mencari guru dan seterusnya. Kadang dia baru kasihan sampai pada tingkatan waham di situ, belum sampai pada tingkatan ilmu. Ada juga kawan kita yang mungkin baru pada sampai tingkatan syak. Jangan diremehkan begini. Tapi rangkul, tetap doakan. Dan kemudian bagi para penuntut ilmu yang kesulitan menghafal, kesulitan yang lainnya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Dan amalkan apapun yang kita ketahui. Jangan cuman kita bersungguh-sungguh menuntut ilmu, tapi kemudian ilmu tersebut hanya menghias di bibir-bibir kita, hanya menghias di buku-buku kita, di tulisan-tulisan kita, tapi tidak berbuah dengan amalan soleh. Itu musibah juga. Baik. Kemudian atau kita istirahat dulu ya. Nah, jam berapa dulu? Iya. Lagi 5 menit ya duhurnya. Nah, saya kira cukup apa yang kita sebutkan di sini. Tidak ada pertanyaan ya. Saya kira semuanya jelas. Hanya ada kemungkinan semuanya jelas atau semuanya tidak paham. Baik. Sekali demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datang dari saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.